Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Mindaudini dengan NIM D10411911033. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas untuk UTS dan UAS Matematika Diskrit. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dalam Matematika Diskrit, yaitu kombinatorial yang berisikan kombinasi dan permutasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke videonya. Sekarang kita akan masuk ke materinya. Kombinatorial atau dalam bahasa Inggrisnya kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek solusi yang ingin kita peroleh dengan kombinatorial ini. Adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunan. Kemudian pada kombinatorial dia memiliki dua kaidah cara dasar menghitung. Pertama ada perkalian, kedua ada penjumlahan. Nah, perkalian itu didapat apabila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban. Kemudian percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban. Maka bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka didapatlah hasil P dikali Q hasil percobaan. Maka hasil akhirnya menjadi P dikali Q kemungkinan jawaban. Kemudian yang penjumlahan, bila percobaan 1 mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan P kemungkinan jawaban, percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi atau menghasilkan Q kemungkinan jawaban, maka bila hanya satu percobaan saja yang dapat dilakukan, yaitu percobaan 1 atau percobaan 2, maka hasilnya akan didapati P tambah Q kemungkinan hasil percobaan, dan didapatilah hasil P ditambah Q kemungkinan jawaban yang mungkin terjadi. Kemudian kita masuk ke subbab dari kombinatorial, yaitu permutasi. Permutasi adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Di permutasi ada yang namanya N, yaitu objek dalam suatu perhitungan. Maka N di sini dipakai untuk menandakan objek yang akan dihitung atau objek yang disediakan pada soal atau urutan pertama dipilih dari N objek, dipilih dari N dikurang 1. Kemudian urutan keduanya dipilih dari N dikurang 2, dan seterusnya. Hingga terakhirnya dipilihlah satu objek yang tersisa untuk dijadikan hasil. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari N objek adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2, dan seterusnya dengan lambang N tanda seru atau N permutasi. Rumus permutasi bagaimana ada di bawah sini, yaitu P dengan N, R sama dengan N permutasi atau N tambah N dengan tanda seru per N dikurang R tanda seru. Di sini N merupakan objek yang dimaksud soal, yang dimana fokus soal tersebut mintanya apa. Jadi mintalah dihasilkan dengan lambang R. Kita akan masuk ke kombinasi. Kombinasi merupakan bentuk khusus dari permutasi. Jika permutasi urutan kemunculannya diperhitungkan, maka pada kombinasi ini tidak dimungkinkan atau diabaikan. Elemen-elemen kombinasi sama seperti permutasi. Lambang kombinasi biasanya dilambangkan dengan huruf C atau combination. Rumusnya sedikit berbeda dengan permutasi, di mana C dalam kurung N, R sama dengan N tanda seru per dalam kurung N dikurang R tutup kurung tanda seru dikali R. Kemudian kita masuk ke contoh kasus dari materi kombinatorial. Di sini saya akan mengambil contoh soal permutasi. Di sini ada kasus seorang mahasiswa informatika ingin membuat kata sandi untuk suatu program yang terdiri dari 3 angka.
Kata sandi yang akan dibuat akan tersusun dari angka-angka yang telah disediakan oleh fakultas, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Jika kata sandi tersebut tidak boleh memuat angka yang berulang dari angka yang telah disediakan, tentukan berapa banyak kemungkinan angka pada kata sandi yang dapat dibentuk dari angka yang tersedia. Berikut penyelesaiannya. Ini penyelesaiannya. Pada permasalahan di atas, banyak angka yang disediakan fakultas adalah 4, di mana di sini 4 itu adalah N, yang berisi 0, 1, 2, 3. Bukan hanya sampai 3 ya, di sini salah. Di mana angka yang disediakan berlaku sebagai N. Kemudian akan dipilih 3 kata sandi yang akan dijadikan perbandingan, sehingga didapatilah R-nya 3. Sehingga didapatilah rumus P N, R sama dengan N tanda seru per dalam kurung N dikurang R tanda seru sama dengan P 4,3, mana 4 merupakan N dan 3 merupakan R. Didapatilah hasil 24 dari hasil perhitungan tersebut. Maka didapatkan 24 kemungkinan ragam kata sandi yang dapat dibentuk. Selanjutnya ada diagram flowchart dari hasil studi kasus tadi. Di sini kita mulai dengan flowchart dengan diagram kan, yaitu start, dan dilanjutkan dengan diagram bujur sangkar berisikan input N dan R seperti langkah-langkah sebelumnya. Dan kita read N sama R yang sudah kita input. Kemudian hasil sama dengan N tanda seru dibagi N dikurang R tanda seru, di mana dilambangkan dengan persegi panjang, kemudian print hasil, dan kemudian selesai. Kemudian kita akan masuk ke pengimplementasian dari source code-nya. Di sini saya menggunakan pemrograman jenis Python. Ini ada source code-nya ya, yang dimulai dari def permutasi, kemudian buka kurung, masukkan nx dan rx. Nah, n adalah n, r adalah r. Kemudian hasil sama dengan 1, dan rx sama dengan x dikurang rx. Kita masuk ke perulangannya, yaitu for i in range nx, rx, min 1. Dengan hasil sama dengan hasil dikali i, dan return hasil. Kemudian untuk membaca nilai n dan r, kita masukkan nx sama dengan integer input, masukkan nilai n, dan rx sama dengan integer input, masukkan nilai r. Kemudian kita print banyak kemungkinan kata sandi yang dapat dibentuk adalah koma permutasi nx, rx. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dari source code Python ini. Ini adalah outputnya. Dia akan keluar seperti ini. Ada masukkan nilai n 4 dan masukkan nilai r sama dengan 3. Kemudian akan didapatilah hasil 24 seperti perhitungan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Bila maaf, saya juga ini saya masih belajar dan mohon saran dan tanya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.